Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa addim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang saya hormati kedua putra almarhum Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf, yaitu Al-Habib Sayyid Al-Habib Attas Abdullah dan Al-Habib Ali Al-Uraidi yang bersama kita di tengah-tengah kita sekarang ini, serta para habaib, para asatid, adik-adik sekalian yang insyaallah senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di sebelah saya ini saya kenalkan dulu. Beliau ini dulu wartawan senior Republika, sekarang jadi wartawan asing Asahi TV Jepang. Yang sebelah kanan saya tentu sudah cukup dikenal, punya travel pemberangkatan umroh haji, dan insya Allah sebentar lagi saya akan berangkat bersama beliau ke Hadramut bersama umroh, dan insya Allah Adinda Syakir juga bisa ikut ke Hadramut. Adik-adik sekalian, kita tadi bersama-sama bermunajat, berdoa, doa sapu jagat, doa yang komplit, yang tentunya kita baca setiap pekan di sini, yang insya Allah semuanya doa yang kita baca itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di sini tidak keluar dari sini kecuali insya Allah selalu mendapat berkah dan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa hadir pada malam hari ini dalam pembacaan doa basaudan, insya Allah yang sakit disembuhkan. Yang punya utang insya Allah segera lunas utangnya. Yang mendapatkan kesulitan hidup segera mendapat solusinya. Yang belum punya jodoh insya Allah dapat jodohnya. Saya mau kasih resep, bukan resep, mau kasih ijazah. Yang belum punya jodoh seperti Adinda Syakir ini, baca surat Ar-Rahman berkali-kali. Kalau pengen cari jodoh tidak perlu melalui mak jomblang. Mak jomblang bisa keliru, bisa salah memberikan jodoh. Tapi baca surat Ar-Rahman, karena surat Ar-Rahman itu disebutkan oleh para ulama ahli tafsir bil ijma', surat Ar-Rahman itu sebagai surat arusul Quran, surat pengantin Al-Quran. Jadi bacalah itu surat Ar-Rahman diulang 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang-ulang. Insyaallah kalau itu dibaca, jodohnya dikirim oleh Allah. Kiriman dari Allah, jodoh pasti terbaik. Bagi yang selalu hidupnya galau karena cemas dengan rusaknya platform media sosial sekarang ini, baca surat Yasin, insyaallah kegalauan hatinya akan hilang. Karena jantung hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Dikatakan oleh para ulama, surat Yasin itu adalah golbul Quran. Jantung hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Adalah keliru kalau orang mengatakan Yasin ini surat untuk kematian. Ada tahlil, ada 7 hari, 40 hari. Itu iya. Tapi Yasin ini solusi. Karena apa? Jantung hatinya Al-Quran. Solusi segala masalah kita. Lulus ujian, baca Yasin.
nggak lulus ujian sekarang, insya Allah lulus tahun depan, baca surat Yasin. Karena jantung hatinya Al-Quran. Kepanjangan baca Yasin masih ada opsi-opsi lain. Baca suratul Fatihah sering-sering. Suratul Fatihah ini termasuk dikatakan sebagai pembuka Al-Quran. Suratul Fatihah ini dikasih julukan oleh para ulama ahli tafsir sebagai Ummul Quran. Ibunya Al-Quran itu suratul Fatihah. Induknya Al-Quran adalah suratul Fatihah. Yang gak mampu baca Al-Quran semua, gak mampu baca surat Yasin, gak mampu baca surat Ar-Rahman tadi, baca suratul Fatihah. Karena ini pembuka jalan. Ada yang jalannya ketutup, jalan hidupnya ketutup, baca suratul Fatihah sering-sering. Karena ini membukakan jalan kita, memberikan solusi terhadap kehidupan-kehidupan kita yang penuh dengan pancaroba dan tantangan saat-saat seperti sekarang ini. Jadi kembali kepada Al-Quran itu artinya baca. Al-Quran itu iqra. Bukan punya Al-Quran ditaruh sampai bulukan, sampai kena debu, tapi nggak dibaca. Ayat pertama turun tuh iqra, baca. Sudah baca belum? Baca Al-Quran itu. Kekuatan Al-Quran itu pada bacaannya, makanya dinamakan Al-Quran bacaan mulia. Al-Quran, Al-Quranul Karim, bacaan mulia. Iqra, bacalah. Nah inilah tradisi para habaib. Kalau yang sekarang ini diramaikan disebut Ba'alawi, tidak mau nyebut habaib, nyebut Ba'alawi sekarang ini. Itu yang membawa agama Islam di Indonesia. Adik-adik mesti ngerti itu. Wali Songo apa itu ya, itu keturunan Ba'alawi. Dari jalur Ba'alawinya mau dakwah ke Indonesia itu lewat India, lalu berdakwah di sini. Makanya kelihatannya seperti tidak seperti langsung yang dari Hadramut ke sini. Ya, ini ada mahasiswa saya ahli filologi. Ahli filologi itu ahli manuskrip. Kemarin ini diundang, dibiayai sama Qatar untuk meneliti manuskrip-manuskrip yang dibeli oleh pemerintahan Qatar. Qatar kan kaya sekarang. Jangankan manuskrip ya. Sepak bola dunia juga diundang di negeri yang kecil itu. Jadi uangnya banyak. Diundang, namanya Fathur Rahman. Dia ahli, sekarang S3 dia. Dia ahli manuskrip, ahli filologi. Diundang di Qatar dalam seminar di sana, diundang 1 bulan lebih, hampir 40 hari, dibiayai penuh pemerintahan sana. Itu ditemukan kalau Cina itu ada jalur sutra perdagangan, kalau VOC itu ada jalur perdagangan VOC, tapi ada sekarang itu jalur rempah. Mengapa duat ilallah, dai-dai dari Hadramut itu menyebar di mana-mana ada. Coba lihat di Aceh, itu yang membawa agama Islam di Aceh, Ba'alawi. Di Sumatera ada Barus, ada gunung apa Barus di Sumatera itu. Barus itu siapa? Ya Ba'alawi yang menyebarkan agama Islam. Istilah Barus itu dibawa dari Hadramut. Kalau Anda ke Papua, boleh tanya sama Fadlan Garamatan, dai Papua itu. Itu bekas-bekas jejak-jejak dakwanya habaib itu ada. Ba'alawi sekarang disebut Ba'alawi itu ada. Sulawesi Selatan, Al Khairat, guru tua yang punya 480 Al-Jufri itu, yang punya 480 sekolahan itu, sampai di Papua juga ada cabang-cabangnya. Siapa itu? Sultan Ternate yang berdakwah di Ambon dan Ternate, itu Ba'alawi semua. Nah, inilah hari-hari di mana kita berada sekarang. Fitnah itu diadu domba, Ba'alawi dengan kiai, kiai dengan kak kiai, Ba'alawi dengan Ba'alawi dan lain sebagainya, sehingga jadi seperti sekarang ini yang kita lihat. Zaman fitnah seperti sekarang. Ini sekarang kalau saya lihat, saya ini dulu jurnalis ya di Tempo ya. Jadi paham betul tentang ilmu komunikasi dan jurnalisme itu. Saya memang nggak lama di Tempo itu, cuma 11 tahun. Ya betul, 11 tahun. Saya angkatannya Dahlan Iskan yang pernah jadi Menteri BUMN itu. Dari Surabaya dulu. Jadi saya mengerti masalah ini. Sekarang tuh ada kebenaran baru dengan tanda petik.
itu mengadopsi kebenaran baru itu dari penasehat militernya Nazi, Hitler. Dia punya penasehat namanya Goebbels. Goebbels itu mampu memenangkan peperangan Nazi itu bukan karena senjatanya hebat atau banyak. Karena Goebbels ini punya otak yang licik dan culas. Dia menyusun dusta, membuat pamflet, dikirimkan ke negara-negara yang mau dijajah, terutama di Eropa Timur. Nanti dia mengatakan, ini sudah dikuasai, ini sudah kasih. Dia punya keyakinan dusta kalau berulang-ulang pasti jadi kebenaran. Ini kan sangat berbahaya. Kalau kebenaran faktual, fakta seperti itu tidak dimunculkan, yang akan menang adalah dusta yang disusun menjadi kebenaran baru. Oleh karena itulah maka Qatar itu berkepentingan untuk melakukan penelitian, ada jalur rempah. Jalur rempah itulah menyebarnya, bukan untuk berdagang Mbak Alwi itu, tapi untuk menyebarkan agama Islam disebut sebagai jalur rempah. Supaya rempah-rempah itu tidak dikuasai oleh VOC. Nanti dalam hari-hari yang akan datang kan ada bukunya nanti itu. Siapa dibalik daripada jalur rempah di Nusantara dan Asia Tenggara itu. Itu sedang diteliti sekarang. Jadi adik-adik sekalian, ya, saya katakan tadi itu di zaman fitnah seperti ini, kita ini diem juga repot, dustanya yang merajalela, tidak diem juga. Ya, mestinya kita berharap mudah-mudahan ini kan menjadi tanggung jawab negara. Negara itu harus hadir. Ini masyarakat sudah mengalami disharmoni sekarang ini, disharmoni sosial. Bisa-bisa nanti seperti tidak mustahil seperti Ambon yang bunuh-bunuhan itu antar agama. Karena yang dimunculkan ini sara, kebencian antar suku. Ya. Sekarang ini sudah dimunculkan, sudah jangan percaya sama ulama dari Yaman, itu asing, ulama pribumi saja. Mulai kapan ini dimunculkan? Di Indonesia ini tidak ada yang pribumi, sudah melebur jadi NKRI. Kalau masih bicara pribumi, tidak perlu lagi NKRI. Para perintis bangsa ini sudah melebur semua itu, nggak ada. Itu istilahnya Belanda, terjemahan dari inlander untuk memisahkan orang-orang lokal itu dengan penjajah, buat garis gitu. Sekarang kalau ini pribumi dimunculkan, problem siapa yang pribumi di Indonesia ini? Coba siapa yang ngaku pribumi? Jawa akan protes orang-orang Sumatera. Loh, kok enak kamu yang Jawa mau jadi pribumi? Enggak kah? Pisah saja Sumatera sendiri. Sumatera sendiri problem. Sumatera itu ada orang Aceh yang tidak sama adat istiadat bahkan agamanya dengan orang Batak misalnya. Ada orang Padang, ada orang Palembang, ada ini sudah beda-beda lagi. Kok bicara sekarang ini bicara pribumi, tidak ada itu bicara pribumi. Belum lagi kita bicara ke Makassar. Makassar loh, kok enak banget nih Sumatera sama Jawa bilang pribumi. Kami ini juga pribumi. Ya kalau gitu bikin pribumi sendiri-sendiri. Belum lagi kita bicara Papua. Orang yang warna kulitnya beda, rambutnya beda, makanannya beda. Kita makan nasi, sana makan sagu, adatnya beda, agamanya beda. Semuanya beda seperti orang di alam lain. Apa mau kita masukkan pribumi? Hanya karena ulama Yaman datang ke Indonesia. Ini fitnah besar sekarang ini yang terjadi. Kenapa? Kalau saya mengerti, ya, saya sudah kenyang dengan ini. Saya mengerti bahwa tujuannya bukan Mbak Alawi, tapi tujuannya hanya ini sasaran antara Mbak Alwi. Tujuannya adalah Islam itu sendiri. Nanti tiba gilirannya orang akan mempertanyakan hadis-hadis sahih. Dari mana ini hadis sahih? Nanti akan dipersoalkan. Pertama Mbak Alwi dulu dipersoalkan. Nanti kemudian kepada hadis sahih. Dari mana? Siapa periwayat ini? 14 abad kok sampai ada keterputusan. Mana dalilnya? Nah ini pernah terjadi dan dialami oleh ulama-ulama kita terdahulu. Kiai-kiai, ya, para ustadz kita. Saya pernah hanya mendengar, saya bukan mengalami. Karena pada tahun 50-60an itu PKI itu gencar-gencarnya menguasai keadaan. Karena apa? Yang merusak tatanan sosial yang ada, saudara-saudara sekalian.
Tapi alhamdulillah kiai-kiai kita itu orangnya sederhana tapi kecerdasannya luar biasa. Para kiai, ajengan, para habaib bersatu menghadapi PKI. Karena PKI ini sudah keterlaluan. Ada ibu-ibu di desa, makanya PKI itu banyak pengikutnya, orang-orang Islam dari mana? Partainya sampai menang 3. PNI, Masyumi hampir kalah dengan PKI, bayangkan. Karena PKI, komunisme waktu itu sudah mempengaruhi orang-orang desa yang santri-santri itu masuk PKI. Ada ibu-ibu sholat, ditanya, ibu-ibu nungging-nungging lagi ngapain? Gitu. Loh, saya ini sholat, bukan nungging-nungging. Loh, sholat itu apa? Ya menyembah siapa? Allah. Allah itu siapa? Ya Allah Tuhan kami. Ibu pernah kenal Allah itu? Ya tentu saja nggak pernah kenal. Pernah tahu? Tidak. Pernah lihat? Enggak juga. Tapi kenapa kok disembah? Masih mending orang penyembah berhala, Bu. Berhalanya dibuat, disembah, ada barangnya. Nah, ibu yang awam, tidak belajar agama, percaya, masuk PKI. Untungnya kiai-kiai, para habaib waktu itu kompak menangani masalah ini. Ada yang meragukan masalah hari kebangkitan. Ini bagaimana katanya orang yang sudah mati dihidupkan kembali. Mati ya mati seperti barang rusak kata PKI. Kok bisa hidup lagi, ini kayak sulapan saja. Loh ya betul itu, karena keyakinan kami ada dalam kitab suci. Dibawa oleh Nabi. Bagaimana mungkin Tuhan itu mau menghidupkan di kuburan ini jutaan, mungkin miliaran orang. Nanti sampai hari kiamat berapa miliar orang. Kan pekerjaan Tuhan itu capek menghidupkan dari kuburan satu-satu berapa ratus tahun, berapa juta tahun itu. Oh tidak, bagi Allah itu sangat mudah kata Kiai. Kalau Allah itu asalnya tidak ada bisa mengadakan, apalagi yang sudah ada untuk dihidupkan kembali, itu mudah bagi Allah. Lalu buat analogi Kiai itu. Buat analogi misalnya begini, Anda punya taman yang luas, di sana ada lampunya 10.000 lampu. Enggak mungkin skaklarnya itu 10.000. Skaklarnya satu, tukang menghidupkan lampu, sekali menghidupkan plek nyala semua bersamaan. Ini manusia, apalagi Allah. Bagi Allah itu sangat mudah. Dengan 1 detik atau kun fayakun, manusia itu bisa hidup kembali. Jadi banyak analogi-analogi yang logis, yang logik seperti itu disampaikan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Ada lagi, ini pekerjaan kiai itu juga capek seperti kita sekarang. Mungkin waktu menghadapi PKI lebih capek dari yang kita hadapi sekarang ini. Ada lagi yang minta perdebatan orang-orang komunis. Perdebatan temanya manusia berasal dari mana? PKI mengatakan manusia berasal dari monyet. Karena manusia dengan DNA-nya monyet sama. Itu lihat di Kalimantan, monyet disebut orang hutan, kan orang itu. Coba lihat, telinganya sama-sama manusia, matanya sama, rambutnya, bulunya, kaki, tangan, makanannya juga sama. Malah nggak ada yang baik, tulas semua itu orang hutan itu. Apalagi kalau lapar. Jadi manusia, kata dia, mengutip dari teori Darwin. Teori Darwin ini Yahudi yang bertujuan merusak agama memang. Darwin itu. Lalu kerepotan juga ya, ini gimana? Loh tidak, manusia itu keturunan Adam. Mana buktinya? Mana hasil penelitiannya? Buktikan. Kalau ada, loh itu di dalam Al-Quran ada Adam. Oh itu disebutan Adam ada, iya. Itu simbol. Yang orangnya nggak ada, simbol saja. Tapi bukan hanya Islam, agama-agama lain juga mengakui bil ijma bahwa manusia itu keturunan Adam. Orang Kristen, orang Yahudi mengakui itu. Tidak bisa, tapi yang lebih masuk akal dan lebih bisa diterima akal, manusia itu keturunan monyet. Wah ini kiai-kiai itu capek menghadapi orang-orang gini. Akhirnya gini aja sudah, kita buat kesimpulan. Kami orang Islam keturunan Adam. Anda orang komunis PKI keturunan monyet. Wah enggak begitu, giliran dia keturunan monyet, dia tidak mau. Wah bukan begitu, tunggu dulu. Apanya yang ditunggu? Tadi Anda ngotot keturunan monyet, ya sudah, Anda keturunan monyet, PKI keturunan monyet, orang Islam keturunan Nabi Adam. Selesai sudah. Ini perdebatan nggak ada ujungnya. Artinya di sini saya ingin mengatakan di setiap periode ada orang-orang yang benci kepada Islam itu, yang menari-nari di atas perpecahan umat Islam itu ada.
Sehingga dia gerah sakit hati melihat ketika, bayangkan ketika terjadi 212, diramalkan, diasumsikan orang 7 juta orang kumpul di satu titik memacetkan Jakarta. Tidak ada kerusuhan, tidak ada satu pun satu keranjang pun sampah. Semuanya berjalan tertib dan bersih. Itu membuat sakit hati dan gerah orang-orang itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini gak bahaya kalau orang-orang Islam itu bersatu seperti itu. Ini tujuannya untuk memecah belah. Anda tentunya sudah tahu siapa penggeraknya itu. Yang dituding bukan lain yang sekarang dijadikan sasaran fitnah itu. Ditembak pernah nggak mati. Dibom waktu berdakwah nggak mati. Diusir ke Saudi Arabia, pulang masih banyak pengikutnya. Ini anugerah dari Tuhan. Karena apa? Niatnya ikhlas untuk berdakwah, bukan untuk main-main, untuk menjayakan umat, untuk supaya Islam ini tidak diinjak-injak di negerinya sendiri, di negeri di mana umat Islam itu mayoritas, majority. Nah, itulah saudara-saudara, kita bermunajat, berdoa semua di sini tadi itu ya. Kita berdoa, hanya doa yang bisa mengubah semuanya ini, insyaallah. Usaha dan ikhtiar harus kita sampaikan. Tapi ingat, jasanya Pak Alawi di dalam dakwah itu sangat besar, jangan dikecilkan. Mereka orang-orang yang pernah ke Hadramut pasti tahu bahwa bagaimana tawaduknya orang-orang ulama-ulama terdahulu itu. Saya pada tahun 2006 ke sana, saya menemukan ada kitab yang hanya distensil, tapi kitab itu luar biasa, yaitu kitab tentang Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Habib Ahmad bin Muhammad Asy-Syatiri. Yang kitab Maulid itu ditulis bila nukot, tanpa titik. Bagi kata orang-orang ahli sastra Arab, Adib minal udaba mengatakan tidak mungkin orang itu perbendaharaan bahasa Arabnya itu pas-pasan bisa menulis karya seperti itu. Pasti ini orang lautan bahasanya. Bayangkan, tanpa titik itu bukan titik Latin, tapi titiknya huruful hijaiyah dari ba sampai iya. Hampir separuh huruful hijaiyah itu tidak dipakai, tapi bisa menjadi suatu buku. Dan buku itu sampai sekarang ada, saya bawa, saya fotokopi. Sebagai kitab maulid, seperti Maulid Al-Habsyi juga itu. Jadi ulama-ulama sana itu selain mengarang kitab-kitab seperti Habib Abdullah Haddad, Nasaihuddiniyah dan lain sebagainya itu, dan juga mengarang kitab Sirah Nabawiyah. Dan Imamul Haddad, kalau Anda tahu ceritanya, itu dia itu berusaha untuk meneladani gerak-gerik Rasulullah sedetil-detilnya. Apa yang tidak dikerjakan? Jalannya Rasulullah, gerak-geriknya Rasulullah dicoba untuk ditiru. Kecuali satu di masa hidupnya, yaitu memanjangkan rambut. Di dalam kisah Nabi Muhammad SAW, rambutnya Rasulullah itu sampai di sini, sampai di bahu. Beliau tidak mau itu karena orang-orang Yahudi di zaman waktu itu sudah mulai rambutnya dipanjangkan. Ketika beliau mengerti mau wafat, tukang cukurnya tidak boleh lagi mencukur rambutnya. Biarkan ini sampai sehingga saya paripurna mengikuti gerak-gerik dan jejak-jejak Nabi besar Muhammad SAW. Syekh Abu Bakar bin Salim, mana ada orang yang bukan orang kaya, pada musim paceklik di Hadramut membangun pabrik roti bukan untuk jualan, dibagikan orang-orang yang kelaparan, yang paceklik selama bertahun-tahun. Bagaimana orang seperti ini tidak menjadi wali, dan wali yang besar, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena perbuatannya itu tidak seperti kebiasaan kita, tapi melebihi dan melampaui apa yang kita asumsikan. Kitab Maulid Al-Habsyi, Simtud Durar, juga dibaca di mana-mana di Indonesia. Ini merupakan sambungan sanad kita, bahwa agama kita ini bersanad, bukan terputus sanadnya. Antara Wali Songo dan lain sebagainya, kalau kita telusuri, semua sanad dan mata rantai keguruannya itu nyambung, nggak terputus. Mengapa sekarang itu banyak al-mafahim al-haddama, aliran-aliran sesat itu
Karena coba buktikan, mengapa jadi sesat? Karena nggak punya pegangan, sanad dan mata rantai keguruan yang pasti yang bisa sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau kita lihat karya-karya mereka itu luar biasa, seperti Simtud Durar ya. Simtud Durar ini di beberapa daerah di Kalimantan, saya pernah ke Kalimantan, itu Maulid Dibai yang dulu dibaca, nggak dibaca lagi, semuanya pada baca Simtud Durar. Bukan karena ini adalah susunan daripada orang Ba'alawi, ulama Ba'alawi, tapi karena memang buku ini bermutu. Maulid Diba itu disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'ahul miskinu ajabah. Di Simtud Durar disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Itu terus. Kemudian ada di hadis Nabi itu kita sering tidak dengar dari hadis-hadis kayak apa jalannya Rasulullah SAW. Kita jarang kecepatan speednya Rasulullah itu berjalan tuh seperti apa, kan kita pengen tahu. Kan tidak ada kita pernah mendengar hadis tentang speed kecepatan Rasulullah itu berjalan. Di Simtud Durar ada yang dideskripsikan karena Rasulullah SAW idza masya ka'annahu yanhaddu min sabab fayafutu sari al-masyi min ghairi habab. Rasulullah itu kalau berjalan seperti turun dari bukit, kayak orang didorong gitu. Karena kalau orang turun dari bukit cepat itu. Fayafutu sari al-masyi min ghairi habab. Tapi anehnya Rasulullah itu tidak bisa disalib walaupun cepat gitu. Oleh misalnya sahabat mencoba salep-salepan, nggak bisa. Karena ini termasuk bagian dari karakter Rasulullah SAW, bukan bagian dari sunnah yang untuk ditiru. Tapi orang-orang yang dulu, orang aulia, ingin paripurna, walaupun tidak disunnahkan. Tapi bagaimana saya mencoba untuk meniru secara paripurna apa yang disampaikan oleh, apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir berikutnya adalah masalah di dalam Simtud Durar lagi ini ya, tentang bagaimana canggihnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi dalam Simtud Durar mengkompromikan dua hadis yang seolah-olah bertentangan, yaitu tentang hadis Syaqqus Sadr. Selama ini yang kita dengar di dalam kitab-kitab hadis, Rasulullah sebelum berisra dan mi'raj itu dibelah dadanya, diambil sesuatu yang tidak baik. Yang populer kan seperti itu. Tapi ada hadis lagi yang mengatakan tidak ada yang diambil yang tidak baik. Karena Rasulullah SAW itu, karena Rasulullah Muhammad SAW itu bukan 24 jam di bawah lindungan, maksum. Bagaimana mungkin seorang nabi yang maksum kemudian ada sesuatu yang tidak baik yang bisa diambil dari sana. Jadi dua hadis yang seolah bertentangan itu dikompromikan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi dengan cantik, dengan beliau mengatakan di dalam kitab Simtud Durar itu, wa ma akhrajal amlaku min galbi adan walakinnahum zaduhu tuhron ala tuhrin. Jadi tidak ada sesuatu yang diambil yang tidak baik dari dada Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril mendekap ini. Tapi zaduhu tuhron ala tuhrin, ditambahkan apa namanya kesucian di atas kesucian. Nah ini tugas kita ahli-ahli dari ilmu fisika yang harus bisa membreakdown ini apa tuhron ala tuhrin ini. Di situ disebutkan tuhron ala tuhrin. Jadi Nabi diriwayatkan Isra Mi'raj itu dengan jasadnya bukan dengan rohnya. Bil ijma ulama ahli hadis mengatakan Nabi itu kalau rohnya saja tidak istimewa itu. Dengan badannya, badan fisiknya itu beliau Isra Mi'raj. Lah kalau menurut akal ilmu fisika, Nabi itu dengan kecepatan apa? Dalam setengah malam bisa sampai menembus Sidratul Muntaha. Apa badannya nggak hancur? Ini sekarang di ITB ada seorang dokter ahli fisika sudah bisa menghitung kecepatan Mi'rajnya Nabi itu, naik buraq itu. Ulama-ulama terdahulu ya tidak bisa menggambarkan bagaimana kecepatannya kendaraan Nabi itu. Hanya disebut buraq. Dulu saya masih sempat melihat itu gambaran Nabi naik buraq itu ada cahaya,
ada kuda putih, kemudian ada sayapnya. Masih ada nggak gambar itu? Itu paling pol, ulama itu menggambarkan kecepatannya seperti itu. Tapi tidak di breakdown dengan ilmu fisika. Sekarang itu ada ketemuannya bahwa kecepatan Nabi Isra Mi'raj itu kecepatan yang melebihi dari kecepatan cahaya. Jadi kalau itu jasad fisik tidak diberi perangkat, ya sudah mungkin berkeping-keping dalam sekejap. Nah, ini terjawab, masih belum terrealisasi, terjawab seperti dalam film-film Star Wars. Star Wars itu film perang bintang. Itu pernah kita lihat tuh ada Mr. Spock masuk tabung. Kemudian setelah masuk tabung dipencet sebentar, put, sudah nggak kelihatan tuh. Mr. Spock-nya sampai tabung-tabungnya juga tidak kelihatan. Nah itu kecepatannya melebihi, itu hayalan ya. Tapi hayalan itu ada dasar fisikanya. Ini benda kalau dipecah menjadi molekul, molekul dipecah menjadi atom, atom dipecah menjadi proton, proton dipecah menjadi foton, foton nggak bisa dipecah karena foton ini kecepatannya melebihi dari kecepatan cahaya. Jadi mungkin Nabi itu dengan kecepatan itu bisa dikuak sekarang karena ruang dan waktu nalar jahiliyah tidak bisa menangkap karena kendaraan paling cepat itu kuda. Di zaman Nabi itu kendaraan paling cepat apa kita naik? Kuda. Bagaimana mungkin dari Mekah menuju Baitul Maqdis naik kuda setengah malam, masih ditambah lagi plus Mi'raj dalam setengah malam. Jadi wajar saja orang-orang Mekah yang masuk Islam akhirnya kafir lagi, murtad, itu ada. Tapi lihat Abu Bakar, ketika seorang sahabat yang ragu imannya mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar pagi-pagi sudah ketemu Muhammad, belum. Apa yang terjadi? Tidak, Muhammad cerita semalam dia Isra dan Mi'raj menemui Tuhannya, mampir ke Baitul Maqdis. Siapa yang mengatakan? Kata Abu Bakar, yang mengatakan adalah Muhammad. Kalau Muhammad yang mengatakan pasti benar. Karena apa? Abu Bakar tidak nalar dengan logikanya yang terbatas dengan ruang dan waktu. Logika manusia itu kan dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan ini peristiwa tidak terbatas ruang dan waktu, sudah lepas. Oleh karena itu mengatakan al-ajzu fil idraki idraku, kata Sayyidina Abu Bakar. Kelemahanku di dalam menalar ini itu menjadi puncak keimananku. Hanya aku respon peristiwa itu dengan iman, bukan dengan akal. Walaupun akal dibenarkan untuk membenarkan nas-nas ilahi. Jadi akhirnya apa? Allah mendengar ini, Abu Bakar mendapat gelar bukan dari Nabi Muhammad tuh, mendapat gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu adalah orang yang membenarkan kebenaran-kebenaran dari langit. Yang mau wisuda Rasulullah SAW, gelarnya diberikan kepada Abu Bakar. Jadi itulah saudara-saudara, ya artinya bahwa saya ingin mengatakan bahwa karya-karya Habaib Ba'alawi dari Yaman itu karena orang itu humul, mutawadi, tidak mau menonjol, keterangan buku-bukunya itu tidak populer. Yang mempopulerkan itu baru kita sekarang, ada kesadaran kolektif untuk mengenal. Tapi orangnya sana sendiri nggak ingin populer, takut populer itu, takut kepada Allah, takut. Nanti jangan-jangan ini bisa merusak iman, bisa merusak keikhlasan. Ya kita aja ini yang semua ini yang nyetak ini karena ingin supaya tersebar barokahnya itu. Naam, hadanallahu wa yakum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan.